Hello guys, welcome back with me. Gue Aji Radian di podcast Hadiansyah. Ya, setelah hampir 3 tahun. Terakhir podcast gue Juli 2019. Dan sekarang ada di Maret 2022. Selamat datang di 3 tahun kemudian. Ya banyak alasan lah kenapa gue gak ngelanjutin podcast ini. Mulai dari gue sekarang udah ada pasangan, jadi kayak menurut gue gak perlu gitu loh buat ngeluarin unek-unek gue di podcast gitu. But sometime kayak gue juga pengen punya kenangan sih. Gue pengen punya buku diary lah. Ya tapi beruntung memang suara. Ya kayak gini. Dan belakangan ini gue juga lagi suka banget juga sama suaranya, voice-nya dari iPhone ini, dan ternyata ya jernih banget gitu sih. Ya, I'm so excited gitu dibandingkan dulu gue pakai clip on. Menurut gue ini lebih better aja sih. Kali ini gue tuh sebenarnya udah pengen sesuatu sih, udah kebayang sih, gak kayak biasanya gue harus nyatet dulu materinya apa. Ya udah ada di episode terakhir gue tentang kejujuran itu. Yang mau gue mention kali ini adalah ketakutan sih. Serius. Tema kali ini mungkin ketakutan ya. Kayak lu pernah gak sih takut akan satu hal? Sorry, ada tukang nasi goreng lewat. Oke, lu pernah gak sih ketakutan akan satu hal yang ya belum tentu terjadi, like overthinking maybe, tapi yang gue sadarin ya, mungkin banyak juga orang di luar sana ketakutan akan kehilangan apa yang telah dia capai. Di tahun 2002 ini banyak banget kayak kasus-kasus berita atau ya famous people terus gampang kaya, gampang terkenal gitu, terus tiba-tiba dalam hitungan detik hartanya bisa aja hilang gitu aja gitu. Terlepas dia mau nipu atau kayak gimana, the problem is ya kayak segala sesuatu yang udah lu capai itu bisa menghilang gitu aja. You see what you get, you see what you lose. Kayak ya gue tuh kadang takut sih dengan apa yang udah gue dapat sekarang. Ya tapi gue percaya mungkin semuanya mah udah ada takdirnya, udah ada jalannya. Gue bahkan di titik ini pun ya emang udah ada takdirnya, udah ada jalannya. Terlepas lagi gue berusaha. Yang terpenting adalah kita gak boleh gampang puas dengan apa yang udah kita raih. Ketakutan ini yang mau gue bahas kali ini adalah kayak gue tuh untuk pertama kalinya meninggalkan Bandung, kota penuh romantisasi, ketenangan, dan dibuat ketika Tuhan sedang tersenyum. Gue harus memberikan diri untuk melangkah, dan sekarang gue tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum ke Surabaya, gue sempat tinggal 6 bulan di Malang. Dan ya gue di Malang jujur betah, percis banget seperti Bandung, kayak dimana gue tinggal dari kecil. Suasananya, udaranya, banjirnya, ya sama lah. Permasalahan gue sekarang ya ini di Surabaya ya. Gue di Surabaya dari 2021 Februari tepatnya. Berarti udah hampir 1 tahun lebih 1 bulan. Banyak hal yang udah terlewati. Salah satunya adalah ketakutan gue akan orang-orang di sini, jujur. Ya, lu gak salah dengar. Kayak. Tapi lu semua ngerasa gak sih? Mungkin ini gak nutup diri gue juga sebagai cowok atau kalian pendengar juga cewek. Gak semua orang itu kuat juga ya. Dalam artian
apa sih lo cengeng gitu, apa sih lo ini gitu. Dari dulu gue sering bersinggungan sama orang, ya entah ribut dan lain hal, satu sama lain diomongin dari belakang. It's okay, ini adalah hidup gitu loh. Tapi ada hal yang beda saat gue bukan di rumah gue bukan di tempat gue gitu, gue di tempat orang lain, gue di entah berantah, gue perantau bukan siapa-siapa gitu. Dan lu sadar nggak sih, nggak ada orang Bandung, bukan nggak ada ya, hampir jarang banget, apalagi orang Bandung ya, beneran Bandung, kalau nggak Bandung kota, Bandung Barat, Bandung Kabupaten lah, di antara Cimahi lah, oke, ke Bandung Raya gitu, yang benar-benar merantau gitu. Bahkan kebanyakan perantau aja ya Jawa Barat, Tasikmalaya, Garut dan lain-lain gitu. Orang Bandung sendiri apalagi seumuran gue kayak, lu ngapain sih gitu, kayak teman-teman gue aja, udahlah ngapain sih di Bandung aja gitu. Dan ternyata emang bener sih, kayak di luar di luar Bandung, di luar daerah gue tuh orangnya tuh ya, gue bilang ya shock kulturnya tuh gue bisa bilang ya kaget gitu, entah dengan budaya mereka, dengan nada bicara mereka gitu. Terlebih lagi latar belakang sih. Pertama gue ke Surabaya itu gue masih inget 2019. Gue tuh bener-bener gak nyaman. Pertama kali gue turun dari bandara, terus gue naik bis Damri dulu ke terminal, dari bandara ke terminal, dari terminal gue naik bis kota. Nah di situ tuh kayak banyak banget gitu loh, kayak hektik banget gitu loh, what gitu, kayak iya sih, gue udah pernah ke Jakarta juga, dan ya gue rasa oke lah, 11-12 lah, sama-sama ibu kota ya sama-sama kota besar gitu. Maksud gue kayak suasananya panas, macet lah kan di mana-mana, hektik banget gitu loh. Apalagi panasnya di sini, wow sih, gue bilang sih Jakarta nggak sepanas ini sih, why gitu loh, kayak anjir, oke gitu, kayak itu pengalaman pertama gue ke Surabaya aja kan nggak nyampe sehari 2 hari gue langsung cabut lagi gitu loh, cuma numpang dari bandara doang. Nah, kayak orang tuh guys, ayo turun, kayak ya sesimpel itu gitu loh, bukan sesimpel sih ya, makanya ya ngegas ya apa gitu. Mana di sini juga kan sudah dominan juga bahasa Jawa ya, yang gue dulu nggak ngerti sama sekali mereka ngomong apa gitu. Tapi tuh dari awal gue rasa tuh kayak mereka tuh kok ngomongnya kayak kurang enak ya gitu menurut gue, mulai dari nadanya, konsonan katanya, diksinya gitu, kalimat yang mereka pilih gitu. Bahkan dari beberapa diksi yang mereka pilih pun kayaknya mereka lebih cenderung memilih kata-kata yang ofensif. Gue nggak bicara berapa ya, kayak ini ya, in my opinion aja sih gitu, dari diksi yang mereka ambil dibandingkan kayak gue dulu di Bandung atau di Malang lah at least. Nah, oke, gue tarik mundur dulu. Setelah gue pengalaman gue ke Surabaya tuh sebenarnya dari awal kayaknya gue nggak cocok deh tinggal di Surabaya gitu. Kayak Surabaya, Gresik, Sidoarjo gitu lah. Kayaknya gue nggak cocok deh gitu. Soalnya ya terlalu keras lah gitu, gue bilang. Kayaknya gue nggak betah deh gitu. Makanya sampai akhirnya gue memutuskan, alhamdulillah gue keterima kerja 6 bulan di Malang. Dan ya gue happy banget sumpah demi apapun, kayak udah di Bandung, kayak gue ketemu teman-teman itu, teman satu kosan ya, lu percaya nggak sih, kayak camping bareng tiap malam nobar gitu loh, ada TV gitu di ruang tengah kan, buat lihat CCTV terus dipakai buat nonton. Ya gila, comfort banget sih ya, anak-anaknya gitu nongkrong bareng kayak gitu-gitu. Dan enaknya nongkrong bareng kan pulang bareng kan otomatis, soalnya satu kosan gitu. Nah dan mereka tuh, dan emang mungkin kekurangannya gue juga nggak bisa objektif ya, soalnya orang Malang yang gue temuin ya bukan orang Malang seutuhnya, ada orang Riau, ada orang apa lagi ya, lupa lagi ya tuh. Ya pokoknya orang Jawa Timur lah sisanya tuh, orang Jember. Nah ya gue inget orang Jember sama orang Probolinggo gitu. Nah sama satu lagi orang Medan tuh. Nah karena satu dan lain hal, kayak masa kontrak gue kerja habis, dan ya gue memutuskan untuk mempercepat kayak memberanikan diri lah. Itu juga sebenarnya pilihan terakhir sih. Kayak gue
dikasih tahu sama teman gue ketemu teman kecil gue dari SD gitu di Surabaya. Terus gue kayak mutusin, coba deh lu katanya kerja di Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Soalnya emang dari segi karirnya emang lebih memungkinkan gitu, apalagi dengan kapasitas gue gitu, dibandingkan gue tetap stay di Malang gitu. Dan gue udah coba berkali di Malang pun ya emang kayak gitu sih, agak susah, struggle banget gitu buat dapetin kayak gitu. Soalnya ya baik lagi kota kecil juga, dimana mulai dari SDM dan kapasitas perusahaannya pun emang tidak besar juga gitu, jarang lah gitu, benar-benar susah banget. Menurut gue 11-12 lah sama Bandung. Mungkin kayak Bandung hoki aja ya, dia dapet di Jawa Barat gitu. Kalau di Jawa Timur ya kurang lebih sama paling gitu. Nah lanjut sampai akhirnya gue harus memutuskan buat di Surabaya gitu. Nah gue di awal kok bilang kayak mungkin lu nya cengeng, lu nya apa gitu. Ini tuh terasa saat lu bersinggungan sama orang gitu, saat lu berantem lah, berantem ya cuma ngomong-ngomong doang gitu sih. Kayak gue dari dulu aja kayak sering lah 1-2 kayak gitu, ya udah gitu, gak pernah kepikiran segininya gitu. Entah, harusnya ya di umur gue yang sekarang tuh kan gue juga harusnya lebih dewasa gak sih? Kayak gue tuh harus sudah bisa memilah-milih juga, kayak udah ini gak penting apa yang dipikirin, iya gak sih? Soalnya dulu aja gue kayak gitu bisa gitu loh, lari dari kenyataan kayak gitu-gitu, apaan sih, udahlah gak penting gitu. Nah gak, entah kenapa saat gue di sini gitu, gue setuju sendirian, gue gak punya siapa-siapa. Ya ada si cewek gue ya, tapi apa ya, at least kayak gue pun di sini nggak berusaha buat nyari temen juga, dan karena emang nggak mau juga gitu dari guanya. Ya kayak gue bener-bener pertama yang ngerasa kesepian sih, faktor pertama mungkin itu. Sampai gue sempat kayak curhat ke ibu gue ya, kayak bu, aku capek gitu di sini, kayak orang-orang di sini gini ya gitu. Ya banyak lah kejadian-kejadian, mulai kayak diomongin, gue dibentak orang dan lain-lain. Itu hal sepele, dan kayak gue dari dulu tuh di Bandung tuh ya udah gitu, kayak gitu tuh ya udah skip lah gitu. Dan gue bisa have fun, enjoy sama temen gue gitu. Dan entah kenapa yang terjadi sekarang sama gue tuh kayak anjir lah, itu kejadian udah dari kapan gitu loh, masih tetap kepikiran gitu loh di guanya. Entah gue nya yang udah mulai nggak sebar-bar dulu lagi gitu. Tapi juga nggak penting juga sih, ngapain sih, mungkin proses pendewasaan sih gue ambil di sini kayak. Tapi tuh yang gue tangkep satu sih, kayak udah banyak faktor sih yang mengakibatkan kayak, in my opinion ya, kayak orang sini tuh mungkin keras, mungkin jahat gitu buat orang lain gitu. Yang menurut dia mungkin enggak, kayak menurut dia kayak ngebentak gitu, ya udah aku cuma emosi loh gitu, aku cuma kesel loh gitu, terus apa salahnya aku gitu. Tapi kan ya itu baik lagi ya, mungkin guanya sih, cuman ya kayak gue rasa ya, kayak gue tinggal dengan culture yang berbeda gitu loh, dengan dimana cewek-cewek tuh ngomongnya apa tuh teteh kamu mah, ya aku mah nggak gitu ya, kayak gitu-gitu. Cowok-cowoknya juga kadang nggak jelas gitu, kayak kamu mah gitu kak aku teh jangan gitu atuh gitu ya kayak gitulah, dengan kultur yang have fun. Oh shit, kekurangan itu sih ya, kayak apa ya, kayak beda sih gue rasa di sini. Ya adaptasi itu emang seberat itu sih gitu. Gue masih gak kebayang sih kalau misalkan gue juga jadi tinggal di Malaysia atau di Singapura. Ya kultur shock apa yang gue alamin, but mungkin suatu saat juga gue bakal kangen sih situasi kayak gini ya, kayak culture shock kayak gini ya. Tapi gue kepikiran jangka panjangnya aja sih, kayak sebenarnya satu sih, gue tuh tahun ini kan mau married juga tuh. Nah gue tuh
ragu aja sih gitu. Soalnya kayak gue sendiri udah ngalamin ya, kayak orang-orang di sini tuh kayak gimana gitu. Orang-orang di sini tuh bukan satu atau dua orang ya, kayak ya banyak, publik terlebih lagi kayak lebih ke orang yang nggak gue kenal sebenarnya, kayak papasan di jalan yang jual makanan kayak gitu loh, kayak yang di tempat ngantri gitu. Kayak gue rasa kok nggak bener gini ya gitu loh, entah dari kulturnya, entah dari gimana nya gitu, behaviornya. Kayak gue juga nggak ngerasa gue baik ya, cuman ya gitu lah. Kayak kalau bio Instagram gue gitu ya, kayak kalau lu nggak bisa jadi orang baik, seenggaknya lu nggak jadi orang jahat gitu loh. Lu nggak merugikan banyak orang gitu, lu nggak merugikan orang lain, atau lu merugikan diri lo sendiri lah gitu ya. Entahlah. Yang waktu gue cerita ke nyokap gue juga kayak, "Ma, gue kok sepiannya di sini ya," gitu. Kayak gue nggak punya siapa-siapa gitu, kayak gue udah kerja gini-gini, pulang seret, keadaan sunyi, suara kipas, telinga celinguk, sendirian gitu. Ya semoga saat gue merit ya itu udah enggak lah, ya otomatis. Gue juga nggak tahu nanti kehidupan merit gue kayak gimana, tapi gue pengen cerita juga sih kehidupan awal merit gue, buat jadi kenangan gue. Nah terus ya itu sih, tapi yang gue khawatirin tuh ya cewek gue ini gitu. Cewek gue nanti tinggal di sini, kayak gue aja udah ngerasain ya kan orang-orang di sini kayak gimana, mulai dari shock kulturnya gitu. Nggak tahu sih itu shock kultur atau bukan ya. Kayak gue tuh takut sekarang, kayak takut kayak apa yang gue alamin tuh terjadi juga sama cewek gue gitu. Entah di jalan, entah dia nyetirnya nggak benar, baru bisa bawa motor dan lain-lain. Yang gue ikut ya kepikiran sih, siapa sih yang nggak kepikiran gitu loh. Ya udah sih, itu doang paling cerita gue kali ini. Ya semoga buat kalian yang ada dimanapun, apa ya benar-benar sih kadang kalau gue ya kayak ucapan ofensif atau gimana pun ya udah, selama nadanya bercanda, nadanya datar itu kibat. Kalau lu gunain emosi di situ ya dengan orang yang nggak kenal, lu random gitu loh, kayak nggak tahu kenapa kalau gue bisa se-shock itu ya, kayak anjing lu siapa gitu, buset, kenal kagak gitu loh, lu siapa lu orang gitu kan, nggak jelas gitu. Aduh, sedih sih kadang. Kayak gue pun akhirnya kayak punya mimpi lah. Kayaknya emang kayak orang-orang kayak gue gitu, kayak orang-orang Bandung, orang Jawa Barat tuh ya emang udah harusnya kayak tinggal di desa santai gitu. At least di Malang sih gue oke bisa survive gitu loh dengan kota sekecil itu, dibandingkan panasnya di sini, hektiknya di sini, orang-orang banyak sebanyak itu gitu. But di sisi lain juga gue nggak bisa ngandelin Malang atau Bandung juga untuk survive, karena satu dan lain hal. Kalau gue bocorin sih mungkin lebih ke ritmenya ya, kayak ritme perputaran perekonomian dan lain-lain gitu. Di sini juga kan sentral bisnis juga kan, mungkin kasarannya kayak lo tau lah, kayak pendapatannya di Malang atau di Surabaya itu berapa gitu, sama kayak di Bandung atau Jakarta. Kayak gue juga udah bersyukur banget masalah itu, gue gak dapet problem apa, cuman gue rasa orang-orang ininya gitu loh. Tapi ya gue bersyukurnya lingkungan kerja gue untuk yang sekarang sih is okay ya, kayak no problem lah gitu, bahkan positif vibe juga gitu. Cuman yang gue khawatirin tuh ya ini lingkungan kerjanya cewek gue gitu. Terus orang-orang di luar sana ya, tetangga, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah gitu loh, kayak oh my god, kayak gue tau. Tapi kan kita juga nggak bisa hidup sendiri ya gitu. Entahlah. Yang gue pikirin satu ya, kayak mereka tuh kok
ngegas gitu loh, kayak temperamental banget gitu. Mungkin buat mereka ya udah kan sih gue emang kayak gini orangnya gitu. Ya tapi yang gue takutin kayak mungkin suatu saat, apalagi kalau misalkan gue terus di sini sampai gue punya anak, terus gue sampai tua gitu, anak gue misalkan hidup dengan kultur di sini gitu. Yang gue takutin ya sama kayak gitu, lingkungan yang keras gitu. Ya semoga enggak ya, tetaplah menjadi orang Bandung aja. Biasanya sih darah dari cowok harusnya lebih kuat ya, pokoknya ya sih. Dan baik lagi ke guanya gitu. Nah, gue juga punya ketakutan dimana gue juga takut kayak mereka. Gue takut temperamental, dan gue rasa udah mulai sedikit-sedikit gitu sih, kayak emosi gue akan sudah dikendaliin gitu. Ya tapi ya kayak tuntutan juga nggak sih, kayak lu bayangin ya, lu percaya atau enggak, kayak gue kadang lihat kalau gue berangkat kerja atau pulang kerja gitu, apalagi kalau gue lewat jalan raya besar gitu ya, kayak hampir tiap hari lu tau gak sih, kayak orang ribut tuh di pinggir jalan tuh udah biasa, saking ya udah nabrak mobil, lecet dan lain-lain tuh ya udah sebiasa itu. Gak ngerti lagi deh gue. Ya udah, bye bye, gue lanjut lagi nanti. See you on the next podcast. Gue Haji Radian di Radiansyah Podcast.